Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan sedikitnya materi tentang wakaf. Materi ini diselesaikan untuk memenuhi tugas mata kuliah pengantar ilmu ekonomi Islam dengan dosen pengampu Bapak Aditya Ahmad Rakim SEME. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita mulai pembahasan materi wakaf. Yang pertama akan disampaikan oleh Indri Aprilianti Fira Aulia sebagai pemateri kedua, Indah Wapi sebagai pemateri ketiga, Irna Herlina sebagai pemateri keempat, dan Titi Kumala sebagai pemateri terakhir. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian wakaf. Wakaf menurut bahasa adalah al-habs yang artinya menahan dan at-tasbil yang artinya menyalurkan. Sedangkan menurut istilah, wakaf adalah menahan suatu barang dan menyalurkan manfaatnya dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan adapun menurut Imam Syafi'i bahwa wakaf adalah menahan harta benda yang dimiliki dan menyalurkan manfaatnya dengan tetap menjaga pokok barang dan keabadiannya dari para dermawan. Dan ketika kita hendak wakaf, itu tidak boleh memakai harta dari maksiat. Di sini juga saya akan menjelaskan cara perhitungan wakaf. Di dalam wakaf itu tidak ada cara perhitungan. Yang ada hanyalah rukun dan syarat. Jikalau mauquf, barang yang diwakafkan kepada mauquf alaih, orang yang menerima wakaf, maka sepenuhnya khusus untuk orang yang diwakafkan. Contohnya, jika seseorang mewakafkan tanahnya 150 meter untuk pembangunan musola kepada ketua musola, maka secara sistem itu tidak ada cara perhitungannya. Karena tanah yang sudah diwakafkan itu sudah terputus dan sudah milik umum. Langsung saja saya akan menjelaskan materi yang kedua, yaitu mengenai dalil-dalil pensyariatan hukum wakaf. Dalil yang menjadi dasar disyariatkannya ajaran wakaf yaitu bersumber dari pemahaman ayat Al-Quran dan As-Sunnah. Tetapi di dalam ayat Al-Quran tidak ada ayat yang menjelaskan secara tegas mengenai ajaran wakaf. Adapun pemahaman konteks di dalam ayat Al-Quran yang dikategorikan sebagai amal kebaikan. Firman Allah pada surat Ali Imran ayat 92 yang berbunyi, "Lan tanalal birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun wa ma tunfiqu min syai'in fa innallaha bihi alim." Yang artinya, kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan yang sempurna sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apa saja yang kamu nafkahkan, maka sesungguhnya Allah mengetahuinya. Firman Allah pada surah Al-Baqarah ayat 261 yang berbunyi, "Matsalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamatsali habbatin anbatat sab'a sanabila fi kulli sunbulatin mi'ata habbah wallahu yudha'ifu liman yasha' wallahu wasi'un 'alim." Yang artinya, perumpamaan orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah sama dengan sebutir benih yang menumbuhkan 7 butir. Pada tiap-tiap butirnya yaitu 100 biji. Allah melipat gandakan ganjaran bagi siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah Maha Luas lagi Maha Mengetahui. Dan yang terakhir, firman Allah pada surah Al-Hajj ayat 77 yang berbunyi, "Ayyuhallazina amanu ruk'u wasjudu wa'budu
rabbakum waf'alal khairu la'allakum tuflihun, yang artinya, hai orang-orang yang beriman, rukuklah kamu, sujudlah kamu, sembahlah Tuhanmu, dan berbuatlah kebajikan, supaya kamu mendapatkan kemenangan. Di sini, saya akan menjelaskan tentang macam-macam wakaf. Wakaf berdasarkan peruntukan, dibagi menjadi 3. Yang pertama, wakaf khairi, adalah wakaf yang digunakan untuk kebaikan yang terus-menerus dan tahan lama. Pihak yang memberikan barang wakaf atau yang disebut wakif mensyaratkan bahwa wakaf hanya digunakan untuk menyebar manfaat jangka panjang, contohnya masjid, sekolah, hutan, rumah sakit, sumur, dan bentuk lainnya untuk kesejahteraan masyarakat. Yang kedua, wakaf ahli, merupakan jenis wakaf yang kebermanfaatannya ditujukan untuk keturunan wakif. Wakaf ini dilakukan oleh wakif kepada kerabat atau keluarganya. Contohnya kisah wakaf Abu Thalhah yang membagikan harta wakaf untuk keluarga pamannya. Yang ketiga, wakaf mustarak, merupakan wakaf yang manfaatnya ditujukan untuk keturunan wakif dan masyarakat umum. Contohnya yaitu yayasan yang berdiri di atas tanah wakaf. Pembebasan sumur pribadi untuk digunakan oleh masyarakat luas. Wakaf berdasarkan waktu dibagi menjadi 2, yaitu wakaf mu'abbad, merupakan jenis wakaf yang diberikan untuk jangka waktu selamanya. Wakaf jenis tersebut tidak bisa diambil kembali oleh wakif saat ia sah memberikan kepada pengelola wakaf atau yang disebut nazir untuk dikelola. Yang kedua, mu'aqqad, merupakan wakaf sementara yang dikelola nazir hingga jangka waktu tertentu, misalnya 10 tahun. Jenis harta wakaf ini akan dikembalikan nazir kepada wakif setelah waktu yang ditentukan berdasarkan ikrar wakaf. Karena cara kerja wakaf sementara seperti sistem sewa. Wakaf berdasarkan penggunaan harta yang diwakafkan dibagi menjadi 2. Yang pertama, mubasyir atau zati, merupakan harta wakaf yang dapat digunakan langsung untuk melayani masyarakat. Wakaf ini berfokus agar masyarakat dapat menikmati fasilitas umum secara luas dan berkelanjutan. Contohnya sekolah, rumah sakit, atau fasilitas kesehatan seperti ambulans. Yang kedua, istismari, merupakan harta wakaf yang memiliki tujuan sebagai penanaman modal dalam produksi barang serta pelayanan sesuai syariah Islam. Contohnya itu wakaf saham syariah yang berasal dari perusahaan yang tidak menjual barang haram dan merusak. Baik, di sini saya akan menyampaikan materi tentang tujuan dan fungsi wakaf. Tujuan wakaf. Menurut Undang-Undang Nomor 41 Pasal 4 Tahun 2004 menyatakan bahwa wakaf bertujuan untuk memanfaatkan harta benda wakaf sesuai dengan fungsinya. Wakaf merupakan amal kebajikan yang mengantarkan seorang muslim kepada inti dan tujuannya. Wakaf juga terbagi menjadi 2, yaitu tujuan umum dan tujuan khusus. Yang kedua, tujuan khusus. Tujuan khusus wakaf mengantarkan kepada tujuan yang sangat penting, yaitu pengkaderan, regenerasi, dan pengembangan sumber daya manusia. Karena manusia menunaikan wakaf untuk tujuan berbuat baik. Tujuannya juga tidak keluar dari maksud-maksud syariat Islam, yaitu 1. Semangat keagamaan. Beramal karena untuk keselamatan di akhir kelak, maka wakafnya pun menjadi sebab keselamatan, penambahan pahala, dan pengampunan dosa. Yang kedua adalah semangat sosial, kesadaran manusia untuk berpartisipasi dalam kegiatan bermasyarakat, maka wakaf yang dikeluarkan menjadi bukti partisipasi dalam kegiatan pembangunan masyarakat. Yang ketiga adalah motivasi keluarga. Seseorang mewakafkan harta bendanya untuk menjamin kelangsungan kehidupan keturunannya sebagai cadangan di saat mereka membutuhkannya. Yang keempat adalah dorongan kondisional. Terjadi ketika seseorang ditinggalkan keluarganya atau tidak ada yang menanggungnya, seperti perantau yang jauh meninggalkan keluarga. Dengan adanya wakaf, si wakif bisa menyalurkan hartanya untuk menyantuni orang-orang tersebut. Selanjutnya adalah fungsi wakaf. Fungsi wakaf dalam kompilasi hukum Islam pasal 216 adalah mengekalkan atau mengabadikan manfaat benda wakaf sesuai dengan tujuannya. Menurut pasal 5 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004, wakaf berfungsi mewujudkan potensi dan manfaat ekonomi harta benda wakaf untuk kepentingan ibadah dan untuk mewujudkan kesejahteraan umum. Maksudnya,
Dengan adanya wakaf, akan terciptanya sarana dan prasarana bagi kepentingan umum, sehingga terwujudnya kesejahteraan bersama, baik dalam hal ibadah ataupun dalam hal muamalah. Dengan demikian, orang yang kehidupannya di bawah garis kemiskinan dapat tertolong kesejahteraannya dengan adanya wakaf. Kemudian, umat Islam yang lainnya dapat menggunakan benda wakaf sebagai fasilitas umum sekaligus dapat mengambil manfaatnya. Di sini saya akan melanjutkan dan membahas materi terakhir dari wakaf, yaitu mengenai rukun dan syaratnya. Apa saja sih rukun dan syarat yang terdapat dalam wakaf itu? Di dalam wakaf terdiri dari 4 rukun, dan di setiap rukunnya ini memiliki syarat yang berbeda. Rukun yang pertama itu ada wakif. Wakif adalah orang yang mewakafkan, disyaratkan cakap dalam mengelola harta wakaf ini. Syarat menjadi wakif itu yang pertama, berakal sehat, merdeka, dewasa, dan yang terakhir, bebas dari pengampuan. Rukun wakaf yang kedua adalah mauquf. Apa itu mauquf? Mauquf adalah benda-benda yang diwakafkan, dipandang sah apabila memiliki syarat dan kriteria. Kriteria dan syarat dari mauquf ini adalah yang pertama, benda wakaf harus memiliki nilai. Yang kedua, benda tersebut, benda yang ingin diwakafkan ini termasuk benda bergerak atau benda tetap. Yang ketiga, benda yang ingin diwakafkan ini harus diketahui pada saat wakaf. Syarat yang terakhir itu telah menjadi milik si wakif. Si barang yang ingin diwakafkan ini sudah menjadi milik si wakif. Rukun yang ketiga dalam wakaf adalah mauquf alaih. Mauquf alaih adalah orang atau badan hukum yang berhak menerima wakaf. Syarat dari mauquf alaih ini yang pertama, harus dinyatakan secara tegas pada saat mengikrarkan wakaf. Selanjutnya, harus dinyatakan secara tegas kepada siapa dan apa ditujukannya dari wakaf ini. Yang terakhir, syarat yang terakhir adalah tujuan wakaf ini hanya untuk kita beribadah. Rukun terakhir dari wakaf adalah sikhat atau akad. Apa itu sikhat? Sikhat adalah tulisan, ucapan, atau isyarat dari orang yang berakad untuk memperjelas dan menyatakan apa yang diinginkannya. Syarat dari sikhat ini adalah sikhat harus bersifat munjazah, yang artinya sikhat ini harus terjadi seketika pada saat itu juga. Yang kedua, sikhat tidak diikuti syarat batil. Yang ketiga, sikhat tidak diikuti pembatasan waktu tertentu. Dan syarat terakhir dari sikhat adalah tidak mengandung pengertian untuk mencabut kembali wakaf yang telah dilakukan. Sekian materi yang dapat kami sampaikan. Apabila terdapat salah-salah kata, kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.